Hai, selamat datang di Prigi Techno Channel. Baik lagi bersama gue Nata. Buat teman-teman yang udah lama menggunakan komputer, tentunya sudah tidak asing lagi dengan salah satu operating system komersial ternama yaitu Windows dan macOS. Semakin tinggi versinya, Windows sendiri menurut gue sudah banyak menambahkan beberapa fitur dan juga melakukan perubahan desain baik dari sisi user interface maupun user experience. Hal itu menurut gue tentunya mereka bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna Windows itu sendiri. Namun bagi gue yang memiliki pengalaman menggunakan OS tersebut lebih dari 10 tahun, pada saat ini untuk fitur-fitur yang ada di Windows saat ini gue melihat ada beberapa fitur yang mencontek atau menduplikasi fitur-fitur yang pada dasarnya sudah ada sejak dulu di macOS. Dan ini hanya menurut pandangan versi gue. Jadi bisa jadi mereka mendapatkan inputan atau saran dan masukan dari user si Windows itu sendiri. Dan menurut gue juga pengguna Windows itu nggak full 100% mereka hanya menggunakan Windows. Namun ada juga beberapa mereka juga mempunyai experience atau pengalaman untuk menggunakan macOS juga. Dan berikut ini 4 fitur bawaan macOS yang kini sudah ada di Windows. Fitur yang pertama yaitu fitur multi desktop. Buat teman-teman yang sudah pernah tahu sistem operating open source yaitu berupa Linux di varian apapun ya, bisa berupa Red Hat, Debian ataupun Ubuntu dan varian yang lainnya, karena menurut gue Linux itu variannya cukup banyak dan mereka sejak pertama digunakan berdasarkan pengalaman gue mereka sudah menggunakan fitur multi desktop ini termasuk dengan macOS, baik itu dari versi MacBook Air atau MacBook Pro di mana covernya itu masih menggunakan bahan plastik berwarna putih ya, dan logo Apple-nya itu juga ada lampu latar belakangnya atau backlit-nya, sehingga kalau kita menyalakannya untuk logo Apple-nya itu menyala. Dan menurut gue fitur multi desktop ini benar-benar sangat membantu kita bekerja, terutama saat kita bekerja dengan menggunakan aplikasi yang cukup banyak, bisa dari 4 aplikasi ataupun lebih. Sehingga biasanya gue mengklasifikasikan satu desktop dengan satu aplikasi, sehingga menurut gue sangat mempermudah untuk mengorganisir pekerjaan yang gue lakukan dan juga sangat mudah untuk berpindah dari satu aplikasi ke satu aplikasi yang lainnya. Dan di macOS sendiri untuk mengatur fitur multi desktop tersebut, teman-teman bisa masuk ke menu System Preferences, kemudian masuk ke menu Mission Control, dan kemudian di bagian pojok kiri bawah ada namanya Hot Corners. Teman-teman tinggal klik aja, nanti muncul menu baru di mana di sini kita bisa menentukan aktif screen corner. Di sini fitur default macOS ya, semua versi mereka akan punya fitur seperti ini. Dan untuk masuk ke multi desktop tersebut, di situ namanya yaitu Mission Control. Jadi teman-teman bisa menentukan pojok kiri atas atau kanan atas atau kiri bawah atau kanan bawah. Di contoh ini yang biasa gue gunakan, gue menggunakan menu tersebut diaktifkan di pojok kiri atas. Di sini namanya Mission Control. Di sini tinggal klik OK, dan nanti untuk melihat hasilnya teman-teman tinggal melakukan hover kursornya itu ke kiri atas. Dan kemudian akan muncul seperti yang teman-teman lihat saat ini. Di sini gue pakainya 4. Nanti di sebelah kanan itu ada tombol plus yang bisa teman-teman klik untuk menambah jumlah desktop yang nantinya bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan nanti saat di hover dengan mouse, nanti teman-teman akan melihat tombol silang di bagian kiri atasnya yang bisa teman-teman gunakan untuk menghapus desktop yang tidak teman-teman gunakan nantinya. Dan jika teman-teman ingin berpindah, klik desktop mana yang akan kita
gunakan. Dan untuk versi Windows sendiri, ini gue ngambil contoh di versi Windows 10. Multi desktop itu bisa kita jumpai di bagian bar menu paling bawah. Di sebelah tombol search ini, di sini ada icon touch view. Jadi teman-teman bisa klik aja langsung. Nanti multi desktopnya akan muncul di bagian atas. Kurang lebih mirip dengan yang ada di macOS. Kemudian di sini ada tombol plus untuk menambahkan jumlah desktopnya, dan kemudian juga ada tombol silang di bagian kanan atas yang bertujuan untuk menghapus desktop yang tidak kita gunakan. Dan juga kita bisa masuk ke menu multi desktop tersebut melalui tombol shortcut yang ada di keyboard, yaitu kita bisa menekan tombol Windows plus Tab yang nantinya juga tampilannya akan sama seperti yang teman-teman lihat saat ini ya. Dan fitur yang kedua yaitu fitur Notes. Kalau disebutnya di macOS, tapi kalau di versi Windows itu disebutnya sebagai sticky note. Dan mungkin teman-teman yang udah pernah mengalami menggunakan Windows 98 ke bawah atau Windows XP, tentunya note ini tidak pernah dijumpai, dan tentunya kalau kita ingin menggunakan fitur notes ini, kita perlu melakukan instalasi di luar dari default atau bawaan sejak pertama kali Windows tersebut diinstal. Dan berdasarkan pengalaman gue, dulunya sebagai pengguna Windows, gue menggunakan pengganti Notes ini dengan menggunakan Notepad. Tentunya kalau teman-teman yang sudah tahu Notepad itu dia dengan icon berwarna biru di bagian atasnya, dan tentunya Notepad ini sangat banyak kekurangannya ya, karena menurut gue Notepad ini lebih bisa atau lebih banyak digunakan oleh teman-teman developer atau teman-teman programmer. Biasanya mereka gunakan untuk melakukan config untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan proses development yang mereka lakukan di Windows tentunya. Dan biasanya juga kalau berdasarkan pengalaman gue, bisa juga gue gunakan untuk mencatat berbagai hal atau keperluan lain sesuai dengan kebutuhan yang gue lakukan. Misalkan saat melakukan meeting atau melakukan kelas atau seminar, misalkan gue butuh catatan daripada gue coret-coret di kertas, jadi gue menggunakan Notepad ini. Tapi kekurangannya ya tentunya format tulisannya itu cuma satu default bawaan dari Notepad-nya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatur, misalkan memberi tanda bold atau tanda garis bawah untuk tulisannya, ataupun menggunakan italic ya, atau tulisannya itu miring, ataupun juga memberikan tanda centang ataupun memberikan tanda checklist. Dan untuk poin-poin ini itu nggak bisa kita lakukan di Notepad, dan menurut gue sangat-sangat terbatas sekali dan full hanya untuk kebutuhan tulisan aja. Dan beda halnya dengan Notes yang ada di macOS. Saat kita menggunakan pertama kali macOS, tentunya itu udah default bawaan dari operating systemnya. Biasanya itu akan bisa dengan mudah kita jumpai di menu bar di paling bawah ya, dimana itu ada ikonnya dengan list berwarna kuning di bagian atas, dan di situ kita bisa menulis berbagai hal catatan, sehingga kita bisa juga mengatur tulisan tersebut dengan fitur-fitur yang sudah disediakan ya, seperti bisa menggunakan menu checklist, kemudian bisa menggunakan italic, tulisan miring ataupun tulisan dengan garis bawah, ataupun juga tulisannya kita bold, sehingga kita dengan mudah menemukan poin-poin penting dari catatan yang sudah kita buat. Dan kemudian di bagian kiri itu merupakan list dari note yang udah kita tulis atau kita buat sebelumnya. Dan keuntungan lainnya di macOS ini, kita tidak perlu melakukan save terlebih dahulu. Jadi saat kita ketik tulisan apapun di note tersebut, saat kita close itu di sistem macOS-nya sudah melakukan save secara otomatis. Jadi kalau kita pun lupa, catatan yang sudah kita buat itu tidak akan hilang. Itulah menurut gue kelebihan yang ada Notes di macOS. Nah, mungkin dengan kendala yang dihadapi user seperti inilah akhirnya Windows mulai menggunakan fitur Notes ini, tapi dengan nama Sticky Notes. Dan untuk contoh di Windows-nya, gue menggunakan kembali Windows 10. Di sini posisi menu Sticky Notes-nya ada di bagian bar. Ada di bar bagian bawah. Ini ada ikonnya seperti yang teman-teman lihat saat ini, dan saat di hover dia ada tulisan Sticky Notes, dan saat diklik dia akan muncul note kosong seperti ini ya. Kalau teman-teman ingin masuk ke menu list notes yang sudah dibuat sebelumnya,
tinggal klik menu titik 3 ini, kemudian pilih Note List, dan dia nanti akan tampil seperti yang teman-teman lihat saat ini. Dan sama halnya dengan di macOS, di sini juga tersedia kolom search, tentunya juga membantu mempermudah user untuk mencari catatan yang sudah dibuat sebelumnya. Dan kemudian juga di sini ada fitur bold, italic, dan underline. Artinya ini fiturnya sama sih, kurang lebih mirip dengan yang ada di Microsoft Office, yaitu Microsoft Word. Tapi ini versi lebih simpel lagi dengan fitur-fitur yang bisa membantu kita untuk lebih mudah membuat catatan. Dan di sini juga keuntungannya kita nggak perlu melakukan save juga, sama halnya dengan di macOS. Jadi saat kita mengklik close dan kita coba klik lagi, note terakhir itu akan tetap ada. Jadi dia sudah otomatis by operating system ini sendiri. Dan fitur yang ketiga yaitu fitur find atau search. Dan berdasarkan pengetahuan gue yang gue ingat, pengalaman gue dulu waktu menggunakan Windows 98, pada dasarnya fitur search ini sudah ada, tapi yang pernah gue rasakan adalah fitur search-nya hanya terbatas, artinya hanya bisa kita gunakan untuk mencari file-file seperti file dokumen ya, Microsoft, PDF, XLS, TXT, ataupun jenis format dari file-file lainnya. Tapi kita tidak bisa untuk mencari aplikasi yang sudah kita install sebelumnya. Dan berdasarkan pengalaman gue pada waktu itu, gue lebih memilih untuk menghafal atau mengingat di mana posisi menu untuk aplikasi tersebut berada. Dan mungkin aja ada fitur search lainnya pada masa itu, tapi seingat gue belum tahu ya apakah itu bisa sampai seperti fitur search yang ada pada saat ini. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah punya banyak pengalaman juga di Windows 98 ke bawah atau Windows XP juga boleh tambahkan informasi tersebut di kolom komentar di bawah video ini. Dan untuk di macOS sendiri, fitur search ini ada di menu di bagian kanan atas yang namanya itu lebih disebut sebagai Spotlight Search. Dan di sini benar-benar sangat membantu. Jadi kita bisa mencari semua jenis file ataupun semua aplikasi yang sudah terinstall di macOS, sehingga kita sebagai user nggak perlu untuk menghafal di mana posisi menu dari aplikasi itu berada atau file itu berada. Dan untuk di Windows 10 yang gue coba saat ini, fitur search itu sama fungsinya dengan fitur search yang ada di macOS ya. Artinya itu udah bisa kita gunakan untuk mencari semua file atau semua aplikasi yang berada di Windows 10 tersebut. Jadi ini menurut gue juga tujuannya benar-benar sangat mempermudah user, terutama user yang memang banyak melakukan aktivitas di Windows tersebut, sehingga tanpa harus menghafal posisi dari menu-menu menuju ke aplikasi tersebut. Dan yang keempat yaitu fitur yang terakhir, yakni fitur screenshot atau di Windows 11 itu disebut sebagai snip and sketch. Dan di Windows 98 seingat gue pada waktu itu fitur screenshot itu memang sudah ada, tapi menurut gue penggunaannya cukup sulit atau cukup ribet. Karena yang pertama kita perlu menekan tombol shortcut yaitu Windows plus tombol print screen. Kemudian juga saat itu kita belum bisa langsung mendapatkan hasilnya, tapi kita harus membuka aplikasi yang lain. Dalam hal ini contohnya biasanya dulu gue gunakan adalah aplikasi Paint. Ini aplikasi yang sudah bawaan dari Windows 98 pada saat itu. Dan hasil screenshot tersebut perlu kita copy paste, bisa kita klik kanan paste atau di Ctrl V, dan nantinya baru kita save dengan menggunakan Paint tersebut ke folder mana yang kita inginkan. Dan di tahun 2011 ingat gue untuk versi Windows 8 itu bawaannya udah ada aplikasi untuk screenshot yaitu Snipping Tools. Jadi user bisa langsung klik aplikasi tersebut baru bisa melakukan proses screenshot.
Beda halnya dengan macOS di tahun 2011 pada waktu itu, yaitu menggunakan versi macOS X Lion. Di situ sudah menyediakan fitur screenshot dengan mudah kita lakukan dengan mengklik tombol Command Shift 3 untuk melakukan screenshot full screen, atau dengan menekan tombol Command Shift 4 untuk melakukan screenshot pada lokasi tertentu. Artinya bisa kita atur ukurannya atau posisinya dengan menggunakan mouse. Dan setelah proses selesai, dia akan otomatis melakukan save ke tujuan folder atau lokasi tertentu yang sudah kita lakukan atau kita setting pada menu preferences. Dan menurut gue dari perbandingan itu jauh lebih mudah saat kita menggunakan macOS. Akan tetapi saat gue menggunakan Windows 10, fitur tersebut juga sudah dibuat oleh Windows dan sudah ada sebagai fitur default ya, atau fitur bawaan. Dan untuk melakukan screenshotnya sendiri itu teman-teman perlu menuju ke menu untuk aplikasi bawaannya yang sudah disediakan. Dan di sini namanya adalah Snip and Skate. Jadi teman-teman perlu klik dulu, dan kemudian di sini juga ditulis ya shortcut yang bisa kita gunakan, yaitu tombol Windows Shift plus S. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan pilihan untuk defaultnya di sini segi 4. Ataupun kita klik lagi Windows Shift S untuk melakukan full screen. Jadi teman-teman tinggal pilih aja full screen seperti ini. Dan di sini perbedaannya adalah saat kita melakukan screenshot itu dia nggak langsung tersave. Jadi dia masuk dulu ke halamannya Snip and Skate. Jadi kita bisa melakukan editing dulu. Kalau editingnya udah selesai, baru kita klik tombol klik save yang ada di pojok kanan atas. Jadi di sini seperti biasa, seperti user experience yang ada pada Windows versi-versi sebelumnya, dimana kita bisa memilih lokasi file yang akan kita save, lokasi folder, ataupun kita taruh di desktop, dan kemudian kita bisa menentukan nama filenya apa yang akan kita save. Dan ini gue pakai nama default, jadi langsung aja klik save, dan hasilnya akan muncul di desktop, dan hasilnya bisa teman-teman lihat saat ini ya. Di sini Windows sudah menyediakan fitur edit, jadi saat kita membuka image atau foto apapun, di bagian atas itu ada tombol edit yang bisa kita klik, dan kita bisa melakukan berbagai macam proses adjustment ya. Di sini ada adjustment untuk lightingnya, di sini ada brightness, exposure, contrast, dan lain sebagainya. Dan ini menurut gue nggak ada di macOS, dan menurut gue ini adalah fitur plusnya ya dari yang ada di Windows. Dan kemudian ada menu filter, kemudian ada markup, dan ada menu crop. Kalaupun misalkan dari full screenshot yang kita lakukan sebelumnya, kita akan mengubah edit lebih spesifik ke bagian tertentu saja, misalkan seperti ini. Dan kalau selesai dia hasilnya seperti ini, tinggal diklik save option, bisa ditiban di file yang sama atau nge-replace file yang sama, atau kita bikin sebagai file save yang baru. Kalau di sini contohnya gue replace aja dengan klik save, dan hasilnya seperti ini. Dan dia akan nge-edit dengan file gue sebelumnya yang ada di desktop. Dan untuk di macOS sendiri ini sebagai contoh gue menggunakan di macOS versi tahun 2012, dan itu sampai versi yang sekarang pun fiturnya hampir sama, dimana kita bisa menekan tombol Command plus Shift dan angka 3 itu untuk melakukan full screen, dan hasilnya ini bisa muncul di desktop ya. Untuk lokasi ini bisa kita atur di menu preferences, dan untuk hasilnya teman-teman bisa lihat seperti ini yang full screen. Dan kemudian untuk cara yang kedua itu bisa menekan tombol Command Shift plus angka 4. Di sini kita bisa mengatur ukurannya dengan menggunakan kursor ya. Di sini teman-teman bisa melihat bentuk kursornya berubah, dan di sini tinggal diklik dan kita lakukan drag seperti ini. Dan hasilnya pun juga langsung muncul di desktop atau di posisi file yang sudah kita lakukan di menu preferences. Dan hasilnya seperti ini. Dan juga untuk fitur editnya di macOS sendiri itu udah default disediakan bawahan tanpa harus kita install terlebih dahulu. Di bagian atas itu sudah disediakan menu untuk melakukan editing.
Jadi seperti ini kita bisa melakukan tambahan seperti tanda panah, garis, kemudian lingkaran atau segi empat, atau menambahkan teks, mengubah warna, dan lain sebagainya. Dan sekian video dari gue. Jika teman-teman ingin mendapatkan update informasi seputar teknologi secara gratis, boleh di subscribe, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.